Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Project Kewarganegaraan, teman-teman. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah berita, yakni DPR-nya menagih reformulasi tenaga teknis tahun 2022 yang gagal passing grade waktu itu ya. Ini kita kutip dari eh, TV Parlemen ya, yang dilakukan oleh DPR. Dijanjikan akan segera terbit. Bersiaplah untuk tenaga teknis 2022 yang gagal passing grade. Kita langsung masuk ke beritanya, teman-teman ya. Ini kita kutip dari jpnn.com. Menpan RB Azwar Anas belum juga mengumumkan kebijakan afirmasi kelulusan P3K tahun 2022. Padahal Azwar Anas sudah menyampaikan perintah kepada Badan Kepegawaian Nasional untuk merumuskan kebijakan reformulasi P3K tahun 2022 pada Mei 2023. Kebijakan afirmasi atau reformulasi tersebut dalam rangka merespon fakta bahwa hanya 13% seleksi P3K teknis tahun 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas atau sudah mencapai passing grade sebagai syarat kelulusan. Jadi ini ternyata untuk P3K teknis ya teman-teman, itu ternyata hanya 13% yang berhasil mencapai passing grade. Nah, sisanya itu mereka tidak dinyatakan tidak lulus. Nah, berarti sebanyak 87% peserta seleksi gagal meraih passing grade P3K teknis tahun 2022 yang menyebabkan masih banyak formasi yang kosong. Jadi karena banyak sekali yang nggak lulus, maka formasinya nggak ada yang ngisi gitu ya teman-teman. Anggota 2 DPR Mardhani Ali mengingatkan pemerintah agar tidak menyepelekan honorer tenaga teknis yang gagal passing grade pada P3K tahun 2022 yang lalu. Mardhani mengatakan jumlah honorer di bidang tenaga teknis sangat banyak yang tersebar di seluruh lembaga kementerian hingga di tingkat pemerintahan daerah. Terkait hal itu, Komisi 2 DPR siap mengawal serius komitmen pemerintah mengenai pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K atau ASN. Jika dikatakan jumlah honorer tenaga teknis tidak banyak, salah sekali, kata Mardhani, dikutip dari pemberitaan di situs resminya DPR RI. Karena hampir di setiap kementerian, lembaga, bahkan di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah juga ada. Jadi tidak boleh dianggap enteng para tenaga teknis ini, ujar pria kelahiran 9 April 1968 itu. Data Persatuan Tenaga Teknis Indonesia mencatat ada sekitar 3.000 honorer teknis yang ikut seleksi P3K tahun 2022 dinyatakan gugur massal karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade-nya. Selain itu ada sekitar 6.000 orang lagi yang masih terkendala dalam mengurus data. Para tenaga teknis ini antara lain arsiparis, pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, analis kebijakan, dan analis perencanaan. Sungguh memprihatinkan jika melihat ribuan orang tenaga teknis tidak lolos seleksi. Ini yang harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah agar tidak ada kekosongan di setiap kementerian atau lembaga. Mardhani mendorong adanya perubahan aturan dari passing grade menjadi masa kerja sebagai syarat lolos seleksi P3K tahun teknis tahun 2022 yang lalu. Dia mendorong Kemenpan RB untuk segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodir dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi P3K. Dia menilai persoalan passing grade ini menjadi kendala bagi honorer tenaga teknis lulus seleksi P3K. Alangkah eloknya jika mengambil langkah humanis dengan mempertimbangkan masa pengabdian kerja menjadi aturan lulus seleksi. Karena secara skill selama ini mereka toh mumpuni. Mardhani mengingatkan pemerintah bahwa saat ini masih banyak ketidakjelasan nasib pegawai honorer yang dijanjikan akan diangkat menjadi P3K atau diangkat menjadi ASN. Baik, itu tadi teman-teman berita mengenai Pak Mardhani Alisera, ini Komisi 2 DPR yang mempertanyakan afirmasi ya teman-teman untuk P3K teknis yang gagal lolos ya atau belum berhasil mencapai passing grade itu diusulkan segera diangkat menjadi P3K dengan
melihat masa kerjanya. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya, bagaimana respon Kemenpan RB dan BKK yang telah menjanjikan akan segera melakukan rilis afirmasi terkait dengan teman-teman P3K teknis yang gagal passing grade. Itu saja teman-teman video kabar berita hari ini. Kalau teman-teman suka, bisa di like, komen, dan di share biar semakin yang banyak yang tahu informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.